ngadep supaya ini apa? Sini. Supaya dengerin, supaya ngomongnya kenceng, supaya kelihatan. Sini. Sini. Supaya kelihatan muka lu. Oh. Kan kita pengen ngikut. Iya. Yang megang HP baik. Nah ini kan daripada kita ngelamun namanya ngobrol yang bukan-bukan. Ini kan memang udah sampai masih sepi yang namanya di Suryalaya. Ya kita mau ngadain acara sama Nakib. Ini lagi situasi di mes masih sepi nih kita. Masih sepi namanya di mes, kita cuman berdua. Daripada ngantuk gitu, daripada tiduran gitu. Emang kalau gue mah ya saya sih namanya emang merasa tuh. Merasanya kenapa? Merasa jadi orang anak Badung lah kalau kata ini. Jadi merasa setiap namanya. Dulu mah namanya nangis digebukin sama orang tua gitu. Kalau sekarang mah nangis pakai rasa. Rasanya apa? Rasa punya salah, rasa punya dosa sama orang tua gitu. Itu maksudnya. Nih cerita masa kecil, ceritanya nih. Dari kecil. Sekolah pertama nama masuk kelas 1 sampai mau ke kelas 2 nggak naik nelor kalau mah itu. Nah langsung meningkat namanya ke ini berhenti lalu namanya Badung udah syariatin kemana namanya sama orang tua ya tetap aja ini timur sekolahin ke kelas 1 lagi naik ke kelas 2 berhenti lagi mau naik ke kelas 2 tuh berhenti masuk kan ke kelas 1 sampai 2 kali gitu. Orang naik udah naik dapatnya berhenti nah gitu. Nah udah agak kira-kira misalkan udah umuran namanya udah kelas 2 dah kelas 3 hitungannya aturan mah tuh. Nah baru dah masuk lagi sekolah masuk ke kelas 2 kelas 2 tuh kuat juga sampai naik ke kelas 3 gitu kelas 3 SD sih. Akhirnya setiap nanggung gue bolos sekolah bapakmu gue galak udah disiapin pecut panggilnya bagaimana panggil Jek sini Jek kata gitu tolong beliin rokok bapak gitu. Kan dulu mah bapak gua namanya banyak sapinya banyak dombanya tadinya mah. Iya udah begitu ngapa ke sekolah gitu nih gua upain katanya gitu beli rokok dulu tahu pecut pergi nyabutin sapi Orang tua tuh yang luku jopret udah genteng gua pas kaki gua pada merah jopret lagi terus sering nangis gua mah ya anak mah emang orang tua dulu mah ya saking pengen bener anak gitu pengen bener sayang sebenarnya anak. Nah udah sekolah kelas 3 nah baru gua ngalamin kabur gua waktu itu belum ada listrik itu belum ada listrik di kampung itu.
Nah kabur dikarenakan ada saudara gua tuh di Jakarta terminal baru pindah pisan ke Celilitan. Nah, itu di sini tuh pun lucu juga itu. Karena orang tua galak supaya gue bener gitu maksudnya. Hanya kabur gue nyariin saudara gue di daerah Senen, Kuitang situ. Itu pun kali juga belum dibangun. Emang dikarenakan namanya belum ada lampu di sono di kampung. Kalau di sono kan di Jakarta kan udah ada lampu tuh gitu. Nah, bahkan dari Jonggolnya juga gua numpang mobil Kolsum, namanya Kolsum bersama gitu. 3/4 Cililitan naik lagi. Waktu itu zaman oplet. Naik oplet ke sono, turunnya itu di Senen. Sebelah sini Senen, di Kuitang tuh. Kan di situ mah ada masjid ini. Masjid Agung gitu. Masjid Agung di situ. Nah di situ gue masih bawa pakaian, bawa salinan, celana pendek memang masih zaman pakai celana pendek. Wah itu. Pas gitu namanya putar-putar nggak ketemu, gue pertama awal masuk dulu ke masjid itu, Masjid Agung di Kuitang gitu. Gue nitipin baju aja sama kartu sekolah, kan dulu kan ada kartu sekolah tuh. Identitas lah gitu. Ayo kelalang keliling gua nyariin ya nggak ketemu gitu abang gua gitu. Abang yang paling tua tuh. Akhirnya begitu udah sampai gua namanya tidur ada warung-warungan di situ. Cuman yang kata namanya tempat duduknya kata meja panjang itu, bangku panjang situ. Gua tiduran. Kali mah siang itu. Tahu-tahu begitu namanya dasar orang kampung ya, belum ada listrik kampung gua mah. Sekolahnya masih pakai sendal jepit gua mah. Iya, ngaji kadang-kadang pakai obor pan. Ngaji juga sama gua mah. Belum pernah tamat Al-Quran juz sama juga nggak ini mah. Emang bandel gua mah setengahnya. Nah, udah begitu namanya udah dari sono. Akhirnya kan gua bangun tidur di warung itu. Gua kelalang keliling, kali mah siang, tahu-tahu tengah malam, jam 12 malam gua bangun tidur, nyariin tuh abang gua. Tahu ketemu ronda, gede banget orangnya, diuber gua, diuber. Hoi siapa lu? Sini lu, gua lari gua masuk ke masjid. Pura-pura gua ngambil air sembahyang. Hanya diiniin, lu mau sholat apaan? Lu mau maling ya? Gitu. Ya masih bocah gua. Masih anak SD masih. Akhirnya itu, wah. Akhirnya pakaian yang titipan gua nggak diambil dalam masjid timurnya. Emang dikunci. Akhirnya gua keluar lagi muter lewat pintu yang sebelah sono.
Nah langsung gue jalan kaki ke arah yang kemarin ituin ke pasar Poncol tuh situ Kuitang. Nah itu kemarin tadi yang namanya sebut masjid itu masjid apa namanya tuh ya iyalah Masjid Kuitang. Iya. Soalnya udah gue jalan kaki gue sampai Repoli itu sebutnya Repoli lah di situ. Udah masih daerah Senen Kuitang. Begitu sebelum sampai gua ke pasar Poncol jalan ngelihat anak muda di situ lagi pada begadang lagi bakar ayam tuh lah apalah gitu. Begitu gua nyampe dia udah pada bubar pet. Lucu banget itu, pikir-pikir ada lucunya gitu. Pas begitu dia pada bubar saking gue perut lapar gue berhenti situ, gue nyamperin masih nyala aja tuh api gas ngebakar itu bakar anuan. Nah bakar ituan apa namanya ya ubi segala gitu. Akhirnya ada sepotong gue makan potong. Ternyata kan apinya masih barahnya masih banyak tuh. Perasaan gue masih lapar. Gue sambilan jalan. Nih kayaknya singkong kan dagangan banyak ditutupin ke terpal di bawah tuh. Begitu gue buka mau ngambil orangnya belum tidur. Bangun orangnya bukan singkong. Astagfirullahaladzim ya iya dasar ya udah. Tapi ya alhamdulillah sih nggak sampai namanya nggak diapa-apain cuman woi kayak gitu apain oh iya udah langsung mau jalan pergi pura-pura. Nah sampai Repoli gua jalan kaki mau menuju arah Celilitan kan dia mah lurus tuh dari situ ngelewatin Cawang segala gitu ngelewatin Cawang. Wah. Udah begitu sampai pertengahan dari Repoli udah sampai Cawang dah ada pembersihan tuh. Pol PP dulu mah bukan Pol PP Hansip. Ada tukang gorengan yang dipikul ditanya daripada dia ambil rodanya gerobaknya pikulannya dinaikin ke mobil makannya digratisin. Pak gratis bang gratis. Gua gembol aja itu tahu segala singkong pakai baju. Iya, gua makanin tengah jalan gua sampai gua dari Senen namanya jalan kaki sampai Celilitan. Dari Celilitan lumayan namun gua mau numpang sampai dah ke pertengahan Jonggol. Dari berdiri sampai duduk, akhirnya ngobrol sama Kenek. Emang dari mana? Saya dari Jakarta, nyariin abang saya nggak ketemu. Emang nggak punya orang tua? Boro-boro orang tua udah nggak ada gitu. Padahal yang sama bapak gua namanya ada pan. Orang tua udah nggak ada. Udah ikut saya aja yuk katanya gitu. Enggak biarin saya pulang sampai sono udah. Sampai sono dia kepada nyariin tuh orang tua gua, ada nyariin. Mau kemana namanya? Hitungannya dapat 2 malam nih, dapat 2 malam. Kayak sama, lama-lama sama lah. Itu daripada ini Badung mulu kali ya, namanya. Akhirnya dimasukin lagi sekolah, sekolah ke kelas 3 gitu. Mau naik ke kelas 5 gue berhenti lagi gua. Ya itu masih zaman gue masih ngalamin jadi bontot itu waktu itu. Bontot lah gitu. Badung gua mah merasa Badung. Makanya gua sekarang nangis inget sama dosa gua. Kalau dulu mah gua nangis digebukin orang tua gua gitu. Sampai saking Badungnya nih gua. Akhirnya namanya udah
gua dibakar gua sama orang tua gua, mungkin ada salah lah gitu, dibakar, dikasih merang, gua diikat kayak pocong diikat, diikat gua kayak pocong, dipanggang itu, Biar- kasih merang. Biar ngapa tuh? Hah? Ya biar apa gua, saking badannya gua. Badarnya ya. Iya, kecil. bapak kan gua galak, siapa yang nolongin pokoknya mau dibabat we sama dia mah. Gua galak. Nah itu udah mau dipanggang udah, itu gua celok-kacauan kayak pocong, nggak ada yang nolongin, gua ditiban pakai kan rumah panggung pakai pagar kayu tuh bisa diangkat, tiban gua pakai itu, king bandelnya, gua merasa gua mau banyak dosa sama orang tua, gitu makanya. Sekarang juga kalau gua panjangin kan bisa nangis gitu maksudnya, cuman ya tuh kadang-kadang gue selalu namanya ingat sama dosa-dosa gue, memang gue dari kecil gitu kan. Nah udah lama kelamaan mungkin orang tua kan pusing udah namanya dibawa ke sono, disyariatin ke sono, udah sini, makanya gue malah kenal namanya sama model antara yang dibawa namanya ke Gunung Sanjang misalkan, ya sejarah Pelabuhan Siliwangi misalkan, bapak gue yang bawa gitu, Pemijahan bapak gue yang bawa gitu. Kalau yang namanya Pak aduh iya ngomong-ngomong Ewin ini iya gitu ya, ini saja kan dan lagi bikin ini saya dengan makanya. Nah Pak Aceh. cerita begitu ujungnya. Nah udah begitu kan gua dari begitu udah syariatin, bukannya kagak mau ini itu. Kenapa bahasanya murenan penyakit gua supaya hilang, kalau kata ini mah pas saking kenapa sampai gua dipanggang gitu, ikut kayak pocong Ikat ya. diikat acol-kacrokan mah nih itu, acol-kacrokan. Kalau bahasa dari ini mah hampir namanya dari tempat gua tuh sampailah ke ini ke Pasar Tohaga mah, baru ada kan dulu mah kebon dulu mah. Nah udah begitu udah jauh tuh sampai situ, misalkan kayak bangsa Akuran ada bangsa kena 3.000 meter malah baru udah minta tolong, namanya Panaman yang nolongin. Aduh rokoknya. Mau baru Pak tolongin saya, emang lu anak siapa? Anak Pak Ada. Iya bapak lu ya abong-abong apa, langsung diikat dibeset tuh pakai pakai parang, Buka. langsung lu pergi langsung jalan kaki terus tuh, kalau hitungan dari ini mah sampai ke Gunung Nyungtung dari Parung mah. Iya jalan kaki. Nah, itu ada pasar Gunung Nyungtung, di situ ada lapangan ceritanya, pasar Cibarusah waktu itu jauhnya segitu. Nah udah begitu sampai di pasar, gua mana rambut gua keriting bakar, pakaian kumel gitu, pakaian kumel. Udah gua nongkrong di lapangan, banyak anak-anak pada main bola. Pas gua lagi nongkrong kurang satu gitu, Ikut. diajak sama dia, "Nono bocah mana ajakin," katanya, ajakin gua. Nah, udah selesai main bola tuh jam 6 lah, udah bubar. Nah, dia mau pada pulang, gua ngikutin. Ada yang khawatir juga,
nungguin aja di gang dia pada pulang bawain nasi. Oh. Wah, kasih makan. Khawatir tuh ya. Hmm. Iya. Nah lama kelamaan timbulnya sampai gue disuruh apa gak tahu. Ada ceritanya udah temen namanya lama makin kenal, dia punya orang tuanya dagang nasi uduk. Gua ngikut dia timbulnya. Kadang-kala kalau lagi kemarau gua ngambilin air. Bantu-bantu ya. Nah, dari situ tuh dari tempat gua sampai sama aja hitungannya ke Kampung Jati. Gitu, ngambilin air. Tuh masih 15 perak. Sepikul. Nah udah lama kelamaan jadi gue udah ngakuin lah jadi anak pungut tukang nasi uduk. Tahu sekarang masih ada apa enggak tuh. Itu sejarah gue dari kecilnya. Nah udah setelah kemudian udah begitu dicariin sama orang tua gua. Waktu pertama pun sama, takutnya nyebur ke sumur gitu. Kok nyebur ke sumur, ada yang bilangin ada di pasar Cibarusah gitu, jauh juga soalnya, sama aja dari tempat ke Gunung Nyungcung. Nah baru gua mau disuruh pulang, gua dikepung gua lari, nggak mau lari, udah pulang, gua udah betah di sini. Udah dagang apa juga gua kadang-kadang namanya bantuin tukang kelapa, bantuin gua kelapa. Cuman kelapa dulu nggak ada parudan, paru biasa kelapa dulu mah. Manual. Iya, banyak kelapa buletan gua jual itu, masih ada tapesnya. Bantuin gua. Pernah juga bantuin gua mah ngeregaji es balokan tuh, sebulan puasa ramenya gitu. Bandel gua mah. Ya pas begitu pulang-pulang lama kelamaan ya gue bawa adon. Abang gue belum kawin ya. Ya gue macam bahasanya kan gue mah begitu. Kalau lu bener-bener namanya mau sama anak gue, lu nggak usah usaha kemana-mana. Usaha sama dia. Karena posisinya begitu. Dia pun sama, asalnya tukang perabotan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dicari tuh Oh, si Abi bingung. ajang Oh, si Abi orang Bandung. mau. Nah, Pertama gue punya mertua perabotan orang banyak kiosnya. di Bapak. Si Abi ajang si Gendut. Oh, Lama-lama. Tadi temu, Aja bini gue. Tadi nyari Bapak mah eueuh, sehat. Alhamdulillah. Saukal itu pacara. Iya. Iya. Tadi Iya, saya mah usah aja memang. Jadi bukannya kalau dulu mah lagi kecil gua mah nangis juga bener-bener digebukin orang tua gitu. Sekarang mah nangis jadi inget sama dosa. Inget sama dosa. Bukannya sakit digebukin orang tua. Perasaan punya dosa sama orang tua. Maka sekarang mah ya alhamdulillah gitu. Udah ketemu obatnya mah gitu. Rasanya ya alhamdulillah gitu kasarnya mah gitu. Makanya gue mau sempet dibawa kemana-mana agar supaya bener gitu, bener jujur. Coba bayangin, setelah sampai ke rumah, sampai nanya berhenti sampai usaha, berhenti sekolah, sampai nggak punya ijazah acan lah namanya, nulis juga udah kayak cakar ayam, ngaji sama namanya juz ama namanya kagak nyampe, apalagi Al-Quran mah kan begitu. Nah itu
Dan kenapa tiba-tiba ibaratnya mah mulai lagi misalkan pengen belajar usaha mah dimodalin tuh pertama awal dagang rokok gendol, kotaknya gua pakai peti kayu, dagang di kampung. Masih zaman kanak-kanakan lah, masih zaman anak muda. Cuma yang inget gue rasain gitu. Rokok mah namanya mah dikasihkan sama cokek peribahasanya tinggalin. Gue mah jaipongan. Ya bagaimana tuh kan gitu. Nah, langsung berangkat lagi. Setelah itu usaha. Pengen tahu Jakarta. Belajar dulu namanya, ada yang ngajak. Waalaikumsalam. Ada ngajak namanya gitu, dagang pisau walaupun boleh kabur aja. Iya. Udah nyampe nih. Ke atas. Kabur. Pulang-pulang namanya setahun baru pulang. Duitnya udah habis. Setahun berpulang. Iya, berpulang. Masya Allah. Tanya sama orang tua tuh. Iya. Udah habis duit. Ya habis bagaimana tuh? Mulai. Ya itu ya. Ya, iya. Jadi dagang rokok lagi berangkat lagi ke induk. Diajak sama tukang pisang. Berhenti dagang rokok, berangkat lagi ke induk. Pertama ngikutin di kulit bungkusin pisang. Lama kelamaan suruh juga dagang rokok lagi di situ. Ya seges preman, sekarang beli rokok namanya sekarang minta kembalian yang ngodok sendiri, macam-macam. Apa yang ngalamin gue nggak jadi gembel peribahasanya. Bisa berak nggak bisa cebok. Orang Madang namanya 3 hari mau ngalamin di induk. Induk juga belum dibangun, masih becek induknya. Tahun 76 gue udah ngalamin di induk Keramat Jati. Induk Keramat Jati. Nama TU makan jasmin baru termasuknya. Iya. Banyak kahuripan, gue mah tahu tuh. Ngebangunnya pohon karetnya lagi gempurin enggak. Itu lagi masa-masa bujangan begitu ya. Makanya waktu sebelum namanya nemuin ini namanya luar biasa lah. Emang merasa namanya itu. Makanya ya namanya seringkali namanya kan bapak saya mah nyuruhnya supaya bener gitu, supaya jujur, sampai disyariatin dibawa ke segala namanya ke Pemijahan, ke Gunung Sancang gitu. Ada lagi nih Yan, kisah yang lucu ceritanya.
ceritanya. Gue punya uak nih. Iya. Uak saya itu pernah punya istri, yaitu orang Cianjur. Gitu. Setelah itu sampai punya anak. Baru umuran namanya 3 bulan udah ditinggalin, udah pisah gitu. Gitu. Terus lama-lama dia mungkin udah dewasa, udah sampai sempat namanya punya laki lah gitu, punya laki. Mungkin udah sekian lama ditinggalin, tuh anak udah dewasa sampai sempat mungkin punya suami, tuh anaknya wah saya itu. Tiba-tiba ada yang main ke rumah bapak saya gitu. Datangnya pertama awal ke rumah saya, ke rumah bapak saya itu nyariin, mungkin dengar kabar dari orang tua perempuan modenan kan begitu, sampai bilang begini kali. Bahasanya pertama awal memang benar, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tuh jawaban si tamu itu. Berdua datangnya tuh suami istri gitu, bawa motor GL Pro datang ke rumah. Pertama awal nanyain ini kampung Jonggol. Saya ngomong-ngomong, saya kata orang tua saya, kata ibu saya punya bapak orang sini, cuma namanya ya kenal, namanya Wanyanyang tuh orang-orang tua dulu namanya Wanyanyang namanya, kata gitu. Tiba-tiba langsung dianterin ya bener, dia emang bener. Wah, saya pernah nikah sama orang Cianjur waktu itu. Udah baru sekian bulan namanya udah tinggal pisah gitu. Tiba-tiba ya udah dewasa, udah punya laki, datang ke situ nyariin. Lalu suruh balik lagi gitu, suruh balik lagi tuh ke rumah orang tua saya gitu. Pertama awal datangnya mungkin ngobrol-ngobrol lah gitu, bagaimana caranya supaya kasih kelancaran usaha, supaya barokah, mungkin kan itu. Pertama awalnya datangnya pun sama, gagah lah, misalkan si perempuan itu pakai gelangnya juga udah luar biasa, cincin, gelang, kalungan itu. Motor masih baru pakai GL Pro itu, mewah waktu zaman itu mah.
Tuh, kejadian itu kalau nggak salah hampir tahun 80-an lah gitu. Apa 80 apa berapa itu. Gue juga masih anak muda waktu itu. Anak muda. Nah, lama-lama kemudian ngobrol sama orang tua saya itu. Bertiga-tiga suami istri sama bapak saya ngobrol. Ngobrol bagaimana? Itu yang dia bicarakan. Pertama datang itu bawa kopi, bawa gula, bawa roti. Biasa. Makanlah bareng-bareng sembarang ngobrol. Waktu itu pas baru pisan namanya masuk listrik desa. Baru pasang listrik dah. Dalam jangka namanya hampir ada namanya pasang listrik baru ada listrik nyala sampai lamanya setahun lah. Kan waktu itu masih zaman listrik kilometernya manual, bukan kayak sekarang gitu. Selama bayar listrik namanya ukuran udah tahunan, keterlambatan udah sampai 2 bulan gitu. Pada zaman itu. Nah, tiba-tiba tamu itu yang nyari bapaknya ngobrol, namanya laki suami istri itu sama bapak saya. Ya. Dia maksud begini, Pak, nggak usah capek kemana-mana gitu. Bahasanya kalau pengen duit mah usaha supaya lancar, mending larinya ke aliyah dunia bahasanya. Itu kata bahasa yang datang ya namanya kan udah pakai topi, pakai jas, topi haji, pakai sorban, pakai motor baru GL Pro waktu itu. Itu pas begitu bininya pun sama itu, kalungan, gelang, keroncongan, cincin penuh lah. Nah, ya mungkin makin lama makin percaya, diikutilah. Bahkan pertama awal jawaban bapak saya itu sekedar begitu, boro-boro hanya buat namanya duit-duit gituan lah gitu. Saya mah bukan katanya nyaksiin sendiri, saya mah bukan ngada-ngada gitu. Cuman saya mah awamnya kenapa? Asing namanya, saya jauhin gitu. Itu. Saya suruh jabatan tangan nggak sama bapak saya ke tamu itu, enggak, saya mah boro-boro sifatnya cium tangan, saya mah enggak. Nah, kan dikata juga sama dia namanya orang Badung gitu. Anak bapak yang satu ini Pak Badung Pak gitu. Nah, tiba-tiba bicara namanya tentang namanya bapak saya listrik aja nggak kebayar udah 2 bulan. Dasar udah kena apa tahu modelan. Nggak sadar bapak saya juga waktu itu.
habis minum kopi sama namanya makan roti. Sekarang bapak katanya masuk ke kamar sini pak, sembari ngobrol nih bertiga-tiga suami istri sama bapak saya. Emang berapa duit kira-kira pak 2 bulan bayar listrik? Tuh makanya tuh. Ternyata namanya jawab orang tuh. Bapak saya tuh jawab namanya 60.000 katanya 2 bulan. Coba pak kata tolong cariin katanya. Ambilin gelas sama kain putih, cariin duit kata 6.000. Tuh duit ditutupin di gelas sama kain putih di situ. Dia mah suruh keluar bapak saya mah tuh. Nanti bapak keluar dulu aja. Nanti saya panggil lagi. Nurut aja tuh bapak saya waktu itu. Gitu. Akhirnya benar, suruh panggil masuk. Duit namanya berubah. Jadi 60.000. Ampura ini mah ngebukain aib namanya. Aib orang tua. Karena lucu dipikir-pikir makan. Padahal waktu itu mungkin siapapun yang namanya udah kena namanya gitu-gituan ibaratnya kan galak. Anak juga pada diomelin. Tuh orang ada yang bisa dari zaman begitu juga, zaman dulu juga, karena ngalamin sendiri sama orang tua saya. Cuman yang namanya berdekati ya itu abang saya yang paling tua, didukung. Ada yang begitu itu dari dulu. Tahun berapa itu? Gitu. Tiba-tiba bener dijadiin, bagaimana caranya? Ya mungkin kalau kata untuk zaman-zaman sekarang mah mungkin yang disebut namanya duit berganda apa. Ya itu. Akhirnya bapak saya sampai namanya ngegadein sawah 70 juta. 70 juta, 7 juta. Pengen dapet desa apa tuh? Ada ya nih tuh orang yang begitu. Karena pernah nyaksiin sendiri. Misalkan ente nih itu punya temen, dibawa ke temen itu, tamu tersebut namanya dibawa ke temen lagi susah payah juga namanya ngebela-belain. Bahasanya ono datang namanya ono sapi siapa, udah jual aja dulu, nanti seminggu cair. Itu yang kena hampir 9 orang ya itu. 9 orang itu. Lagi orang itu tamu namanya sampai ngomong namanya begini. Bahasanya jangan dibuka sembarangan, nanti makan nyawa. Nah sekarang kalau namanya duit coba bayangin tuh.
duit asli misalkan 5 juta aja kali 9 orang berapa duit coba. Iya. Hampir 45 juta. Zaman dulu mah gede banget itu. Banyak, memang bukan gede. Sampai bisa begitu. Misalkan Yan, lu punya sapi, punya orang kedatangan yang gitu kan. Itu ke sapi tetangga disamperin sama kena juga. Kuatnya berjanji nama sebulan. Dari seminggu sampai ke sebulan. Gue mau ngedepong, ngejagain nama di kebun supaya ada yang ngasih tahu. Begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa? Bapak. Bareng. Oh, iya. Bapak sama ini. Oh, yang lain? Oh, yang lain mah ya? Katanya mau pada datang katanya. Iya, kalau tadi ya mah. Kisah lucu namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat alhamdulillah, iya. Terbang aja saya mau sana. Oh iya siap. Iya. Berdua doang. Iya. Apa udah lama, Pak? Lagi jam 10 dari sana malam. Sampai ke sini tadi habis subuh. Oh, habis subuh. Subuh di sono dulu di itu Pamoyanan. Oh, Di sono. Iya. subuh dari sono, Pak. Oh dari sana jam 10 malam. Iya malam, udah Iya. enak mah 12 beda tuh Iya ya. 15 baik. Berdua doang. Berdua doang. Apa mobil sendiri? Kagak orang terbang dari sono. Oh, iya. Iya. Iya, Terbang. iya, Pak. Iya, aduh, enak banget. Bapak. Iya, alhamdulillah. Ya ceritanya begitu. Itu yang kira-kira lucu ya itu yang dah gitu. Yang lucunya lagi namanya itu 9 bungkus itu duit Yan. Setiap pasar namanya. Sampai ganti-gantian itu. Dalam jangka seminggu tidur. Barang masih biasa, Mas? Masih. Masih. Iya. Sampai kelalang keliling begitu. Iya. Ini lagi ini kan ketiduran. Tangan pendek kan soalnya, Mas. Itu lucu bener-bener itu Yan. Iya. Ceritanya jam 8 lo bayangin aja lo suruh manggul-manggul nyoren-nyoren duit itu. Setiap pasar. Pindah pasar Seeng, pindah pasar Perungkung. Pas namanya duit namanya belum cair semua. Dibikin stres semua itu yang 9 orang tuh Yan tuh. Suruh ngelingin duit itu. Pas pada waktunya datang. Wah, baru cair katanya, ntar lagi seminggu lagi. Udah kumpul namanya. 9 orang, 9 bungkus tuh duit di rumah gua. Gua mah suruh ngajagain kebun takut cair ada yang ngintip. Malah gua dikatain sama ustazah.
Anak bapak itu doang atuh yang Badung. Tadinya mau colong itu motornya juga. Ini mah bukan nama cerita, kisah nyata, gue sendiri yang nyaksiin. Iya. Begitu pas dibuka Yan, itu duit 9 bungkus. Banyak. Hah? Itu. Udah banyak bener, bungkusnya gede-gede. Begitu dibuka, misalkan lu ngasih duit ratusan ribu nih, Iya. isinya paling 2 lembar, bawahnya fotokopi semua. Apa sih propaganda? Ya udah belum. Itulah. Tipis tangan gua. Propaganda itu namanya, uang berganda ceritanya. Bapak gua galak banget waktu itu, Aji ganda mati ke 2.000. galak banget. Udah anak mah diem ya. Jangan Aku tuh baliknya ya. ikut yang berorang tua. Ini kan buat anak-anak juga. Pas begitu langsung. Nanti saya malam kalau kagak datang jam 12 nanti. Jam 1 bilang silakan pada buka sendiri. Tuh duit begitu dibuka. Ada yang 50-an 2 lembar. Duit 7 juta. Ada yang ratusan 2 lembar, 2.000. Wah, abang gua sampai dikepung. Ada yang orang nggak bisa pulang tuh. Karena belum ada izin, belum nggak bisa dibuka sendiri. Udah ada izin, ya. Kalau dibuka sendiri kata takut pada makan tuan. Tuhan. Tuh kuat begitu gua mah. Jadi tahu gua mah, masalah gitu-gituan tahu, makanya gua jauhin gitu. Janganlah gitu. PK alamin. Dan kenapa sampai namanya akhir kemudian lama-lama yang namanya punya masalah dari Jonggol sampai ke Parung. Begitu balik lagi, bapak gua lagi sakit. Udah lagi sakit, memang gua punya masalah kan. Ya ujung-ujungnya gua. Begitu ada orang palanya cepak no. Gua tendang pintu gua. Pintu ditendang, begitu pistol keluar. Mana gue pakai celana pendek doang, Pak. Lepis. Celana pendek ya boleh ngebuntungin. Udah begitu. Gua alasan bapak gua emang lagi dirawat. Emang gua habis dikasih duit sih waktu itu. Kasih duit 1,5 juta gua sama bapak gua. Sebelum berangkat ke rumah sakit. Tahu habis ngejual apa tahu. Iya. Gua pengen. Gua beliin tip. Iya. Main karaokean ya, main karaokean. Iya. Begitu kira-kira jam 10 malam, pintu gue ditendang. Iya. Ini yang namanya Jeki, kayak gitu. Iya. Ayo kata urusan kantor, ngapain Pak kantor? Aduh, benar. Itu emang bedah awak, anunya orang itu ke kantor polisi. Pas begitu lagi gua. Iya, begitu memang udah tahu gua namanya udah habis dari Parung. Ngedenger gua di bel nama bapak gua punya duit, gua dikasih duit terus beliin mau hura-hura tadinya mah di rumah. Ujung busek, gua masih, aduh. Pak nanti dulu Pak, saya masih pakai celana pendek kan masih ada saudara saya. Nanti dulu. Rumah masih zaman gubuk berarti. Gua muter ya. Buang tembakan 3 kali tuh. Gua langsung ke sawah. Sawah jauh itu.
Bukannya ke kali itu bukannya meteran, hektaran kali. Jangan kayak gede kali ya. Iya. Untung lagi musim banjir, musim kemarau waktu itu. Karena ada yang dalamnya itu. Kali. Mana gelap kan gitu. Bang sawah. Nyebur gua ke kali. Udah ke kali asal ketemu yang ngobor. Udah capek yang ngobor, gua masuk ke ronggos pohonan. Iya. Itu alhamdulillahnya itu. Orang ada apa-apa gitu maksudnya, paling pada lecek ini kena batu. Oh nyeker, kalau pakai baju acan pakai celana pendek. Lepisnya boleh itu. Dia lewat yang ngobor. Berenang lagi gua. Jelam lagi. Datang lagi yang ngobor. Masuk lagi ke ronggos. Ketawanya ada, gua takut. Iya. Mana gelap kan. Dia lewat lagi ngobor yang kedua. Nah, keluar lagi dari itu. Pas lagi namanya udah ujung-ujung kagok gua udah ketahuan. Alhamdulillah itu pun sama. Ada yang ngobor. Pakai baju loreng, penuh sama tato, pakai kaos boleh ngebuntungin tuh. Ngeret dah. Akhirnya gue dehem aja situ. Eh. Nah ya tahu aja tuh. Iya gitu. Iya gue dehem. Akhirnya gue nanya, bang banyak ikannya? Ora ah, nggak ada ikannya. Abang dari mana? Saya minta tolong bang, saya habis ribut sama ini perebut warisan. Perebut warisan. Iya, perebut warisan. Sama abang saya bunuh pakai botol. Kan dikejar juga tuh, mendengarnya mungkin kan begitu. Oh iya bang, ini udah sampai mana bang? Ini sampai Lawa, apa namanya disebut Kampung Rawa Bebek, daerah Cibarusa. Ya kalau ukuran bangsa di sini, ini ke Pasar Parung Gerendong. Tiba-tiba saya bingung bang, ini mau lari lagi kemana, saya bingung nih. Kalau bebek saya nggak kenal nih kampung ini. Mana saya nggak pakai baju acan, saya mau ke sono. Ini kan kamu bebek nih, ini depan nanti ada jalanan situ, jalan raya. Ini saya nggak pakai baju bagaimana bang? Dikasih tuh dibuka baju dia tuh, yang preman itu yang banyak tatonya. Ini aja bang pakai. Saya nggak pakai sendal aja mana? Abang sekarang kalau ada yang nanya di situ di Kampung Rawa Bebek, bilang aja tahu namanya siapa tuh. Ya udah lupa lah, 10 tahun namanya kan. Nah udah begitu, mau dikasih baju, udah dibilangin lagi, abang kalau yang kiranya ada yang nanya, bilang aja habis ngobrol sama saya gitu aja. Jadi udah lupa lah namanya. Saya nggak pakai sendal bang ini. Nanti kan di depan rumah tuh ada sendal, ambil aja hati gitu. Iya. Itu asli dilaku, bukan nama ngada-ngada. Itu yang nolongin preman termasuknya. Kan duit udah pada basah nih. Iya. Nggak nyeker jadi pakai sendal jepit gua. Tuh dulu ada kan motor yang namanya sebut motor peletuk, Honda CB. Iya. Motor peletuk. Keren tuh maksudnya. Iya. Gua naik ojek ke situ. Aturan gua mau ke Bogor, jadi lewatnya lewat Bekasi, muter. Bekasi terus muter, terus timur tuh terminal Bantar Gebang. Padahal larinya ke Bogor juga, sampai ke Parung. Di situ Bantar Gebang wah. Mana pakaian basah,
duit pada basah, gua ngopi dulu. Gua takut ada yang ngikutin. Nah, ujung-ujungnya sama juga udah sampai Parung gitu. Kalau nggak salah gue masih udah jadi sih. Apa masih pacaran gue sama orang Kampung Jati. Ya udah begitu baru gue. Ya makanya dari perjalanan itu bahkan yang gue namanya yang bisa ngebawa ke Suryalaya itu mantan preman, ya itulah judulnya. Gitu. Yang disebut Memang bukan abang dulu yang suka bawa ini naik itu bang. siapa? Ini. Oh, Ini apa yang mana ya? oh saya. Tahu. Ya itu makanya Saya subuh udah merah. Iya Pak. iya, bisa bae ngomong sekarang, kalau dulu mau gue tonjok. Ini yang ngomongnya sekarang bukan dulu Pak. Tahu makanya tahu. Mas Rono nggak tahu sih. Padahal mas saya udah ke sini, Bang. Oh iya, itulah lakon bisa jadi begitu itu. Iya. Nah makanya nanti nih gua taruh nih. Dah judulnya jadinya kita bukan namanya yang bawa namanya Ustadz kemari, mantan preman juga. Namanya Fahrudin Keling gitu. Makanya itu masih zaman Pak Haji Dahlan, mungkin lo kenal Pak Haji Dahlan. Kantor. Ya itu sama kesini juga. Pak Robi waktu itu jadi protokolnya. Gitu. Beda lagi. Makanya Pak Robi mah baru sekarang ini ketemu mukanya sama saya. Tadinya cuma kenal nama doang. Tebakwangi pindah Kampung Jati. Bahkan dia lagi protokol, gua juga sama ngalamin manakib di situ. Ke Haji Dahlan. Yang kata gua ribut sama tukang beca, tahu. Tahu tukang beca udah ribut malah budak lagi. Dia tetangga gua diundang tahlil. Ya, lucu-lucu dia dulu mau. Maka alhamdulillahirabbil alamin dah. Baik. Saya mah alhamdulillah, jadi bahasa aib sendiri pun bisa terbuka, jadi udah keluar semuanya. Kesalahan sendiri saya udah menerima. Memang itulah yang disebut namanya ngaji rasa gitu. Kaji diri gitu. Jadi walaupun ditutupin sebagaimana, jadi sekarang udah terasa, udah merasa takut sama yang kuasa, udah merasa malu sama yang kuasa, dengan menutupi perbuatan-perbuatan yang udah terlalu lama yang pernah dialami perbuatan yang salah kan. Dan alhamdulillah bisa nerima dengan kenyataan. Jadi bukannya cerita bohong, kan kita yang merasakan. Bahasanya benar kata kita, salah kata kita. Walaupun namanya kita ngebohong, yang kuasa itu tahu. Sekarang begini. Jadi persoalannya kan sekarang begini masalah.
misalkan kita walaupun nyumpet kemana, kita punya salah, tetap ditutupin kalau tanpa tidak mengenali yang untuk membukanya. Aib selalu tertutupi. Padahal kita balik lagi ke asal. Asal dari mana, mau pulang kemana kan gitu. Itu pet orang. Nah sekarang beginilah. Pohon beringin daunnya begitu namanya banyak bener tuh daunnya. Jatuh satu lembar pun yang kuasa tahu. Gitu. Gitu. Nah, bedanya seperti saya dan kenapa yang dulu saya tutup-tutupin ya sekarang bisa terbuka. Maka dengan alam taro kaifa fa'ala rabbuka, ya Allah tolong bukakanlah pintu taubat kami, kepada siapa lagi kami mohon selain kepada Engkau yang maha segalanya. Bahan kembalilah dia itu maha pencipta langit dan bumi seluruh isinya. Nah maka saya itu merasa badung dari kecil, nggak nurut sama orang tua. Karena saya sekarang, kalau dulu saya merasa nangis itu sekalinya digebukin, disabetin sama orang tua saya kan. Kalau sekarang saya nangis, ingat sama dosa yang telah saya berbuat. Dan alhamdulillah bisa membukakan aib sendiri. Dan kenapa saya namanya dari kecil udah kenal Jakarta. Dari zaman namanya baru pindah pisan itu termasuknya terminal Celilitan dari Lapang Banteng. Nah, kenapa saya sampai namanya ngalamin ke Jakarta itu kabur, pengen nyariin saudara saya, karena saudara saya adanya di Pasar Poncol Kuitang, jadi yang disebut namanya Pasar Senen gitu, lingkungannya di situ. Gitu. Kan di situ ada Masjid Habib Ali, yaitu di Kuitang, berdekatan dengan Pasar Senen dan Pasar Poncol, yaitu kampung Kuitang. Setelah namanya pulang dari Jakarta ke Jonggol lagi, lama-lama makin agak dewasa, lalu saya berangkat lagi ke Jakarta, yaitu ke Kuitang. Maka saya dari umuran 10 tahun pun saya udah kenal namanya di Jakarta, yaitu di Masjid Habib Ali, yaitu Kuitang. Senen larinya.
Dan saya sampai sempat namanya waktu itu ada kali pun itu belum begitu banyak bangunan, bahkan belum dibangun. Saya sempat tinggal di Poncol pinggir kali. Sampai saya ngalamin dagang kue dading, kue donat, saya pakai baskom ngalamin. Jadi lama-lama kelamaan jadi kenal. Saya tadi tahu Kali Pasir, Cikini yang disebut tim Taman Ismail Marzuki. Tuh kalau banjir Pet dulu mah pada naik ke atas karena belum ditembok. Kalau yang disebut nama Tugu Monas ya, Tugu Monas itu namanya hampir tiap pagi saya lari pagi ke situ tadiannya sebelum dipendasi itu kali gitu. Nah, maka sekarang baru terasa saya tahu umur gitu. Tahu umur. Jadi tahu oh ya umur saya udah tua ya gitu. Dan kenapa saya memang dari Jonggol, dari asal muasal saya. Dan kenapa bisa nama sampai ada di Parung? Ya itu. Kalau bukan namanya dari Parung sempat lagi saya tinggal kemana-mana, sampai balik lagi ke Parung ya gitu. Dan alhamdulillah nggak bedanya seperti ente nih. Udah ngalamin di Parung, namanya di Tungki kita tabrakan, ya ngalamin nama ente kan. Padahal mah umur saya udah tua termasuknya, masih kenal sama ente kan. Gak sempet kita dagang di Ciledug namanya. Ente jadi anak buah saya kan begitu. Gitu. Itu udah sekian puluh tahun kita namanya pisah. Tahun berapa coba kita tabrakan di Tungki? Iya, di pohon bambu tikungan itu. Alhamdulillah gening dikasih kita keselamatan sampai sekarang ada, bisa ketemu lagi kan begitu. Jadi cerita masa lalu itu terungkap. Karena kita kembali lagi. Kenapa kita bisa bicara? Karena segalanya ada yang maha bisa. Jadi bahasanya ya itulah. Yang bisa mendapatkan bisa bicara yaitu yang bisa mendekati kepada yang maha bisa. Alhamdulillah. Makanya saya mah misalkan Cikini kondang dia, misalkan antara Pasar Senen, misalkan Tanah Tinggi saya, misalkan Cempaka Putih, bahkan saya juga ngampe ngalamin ya gitu. Bahasa zaman masih muda mah lah kan gitu. Punya cewek nama orang Poncol ngalamin gitu. Anak sekolah namanya masih ingat Rosidah tuh. Saya waktu namanya diem misalkan di Masjid Habib Ali, kadang nggak sekedar namanya gitulah, main-main gitu, nongkrong tuh di situ. Kan kalau dia mah Habib Ali itu setiap pasar Minggu, hari Minggu ramai itu di situ, banyak yang jualan. Saya sempet juga di situ. Sampai ngalamin dagang pisau-pisau tambal panci, dah itu ngalamin di situ. Sampai sempet juga saya ngalamin punya cewek orang mana, orang Cempaka Putih. Padahal ya cuman ya iya. Jadi cuma tahu dari zaman kecilnya.
gitu ya. Nah, udah begitu ya. Cerita masa-masa lalu. Jadi di balik goib sebaliknya sangat susah kita membukakan aib sendiri gitu. Kalau bukan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Maha Pengampunnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada sambungannya.